Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan hasil paper resume kelompok kami dengan judul Presenting Reputation Risks, Krisis Internal dan Eksternal. Di sini kasus manajemen krisis PR yang kami ambil yaitu kasus Eiger versus YouTuber pada awal tahun 2021. Kelompok 2 kelas A beranggotakan Anggana Aleta, Dinda Nabila Zahra, Panca Prasana, dan saya sendiri Tasya Indah Firdausi. Serangan pada organisasi atau orang-orang dalam perawatan organisasi. Ini adalah kasus yang didorong secara eksternal yang menempatkan perusahaan atau organisasi paling disorot dalam hal respons sebagai target langsung dari serangan yang direncanakan. Perusahaan atau organisasi harus melindungi orang-orang mereka, pelanggan mereka, aset mereka, dan bisnis mereka. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kaitan materi dengan kasus Eiger versus YouTuber adalah kasus yang menimpa Eiger dengan seorang YouTuber menuntut Eiger untuk merespons secara tepat agar tetap mempertahankan reputasi mereka di mata publik. Karena kasus ini merupakan kesalahan dari pihak PR Eiger, di mana mereka memberi masukan kepada seorang YouTuber, tapi dengan cara penyampaiannya yang salah. Pada kasus Eiger ini, CEO Eiger langsung meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini dinilai tepat karena jika tidak, Eiger akan kehilangan pelanggan maupun kondisi bisnis mereka yang menurun. Lalu selanjutnya, serangan terhadap kelompok yang lebih luas mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Dalam menghadapi insiden-insiden eksternal untuk perusahaan atau organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang bisa terjadi, tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk, semua sebagai bagian dari upaya ketahanan yang lebih luas. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kaitan materi dengan kasus Eiger versus YouTuber adalah Eiger sebagai suatu perusahaan maupun brand harus memprediksi apa yang akan dilakukannya, apalagi jika belum berhubungan dengan publik. Dalam hal ini, publik sebagai pihak eksternal perusahaan menyoroti kesalahan pada Eiger dalam menanggapi review dari seorang YouTuber tersebut, di mana Eiger mengkritik video review YouTuber tersebut padahal Eiger tidak membayar YouTuber itu untuk melakukan review produk Eiger. Nah, ini tentunya menjadi sensitif di mata publik dan viral di media sosial saat itu. Nah, tidak bisa dipungkiri masalah ini dapat menyebabkan masalah yang lebih luas lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Zahra dengan nomor hadir 9. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab perkembangan politik atau sosial yang membahayakan diri atau orang-orang di sekitar. Insiden eksternal dapat terjadi karena perkembangan politik atau sosial yang tiba-tiba, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kekacauan seperti contoh kasus insiden Marikana di Afrika Selatan. Dan perusahaan yang terkena kasus berkaitan dengan sisi eksternal harus dapat menangani dengan cepat untuk menghindari kemarahan publik. Seperti kasus Eiger dengan YouTuber yang memberikan ulasan pada produk Eiger yang mencuat ke publik sehingga menyebabkan reputasi menjadi buruk. Oleh karena itu, Eiger langsung meminta maaf kepada pelanggan tersebut dan juga kepada publik. Dan selanjutnya, membahas mengenai subbab peristiwa alam. Insiden eksternal dapat terjadi dari ancaman alami seperti peristiwa alam yang terjadi tanpa peringatan. Perusahaan atau organisasi tidak dapat disalahkan atas kejadian tersebut, tetapi mereka dapat dikritik jika tidak mempersiapkannya atau meresponnya secara buruk. Insiden yang terjadi karena sisi eksternal juga ada pada kasus yang menimpa perusahaan listrik Coned karena kurang siap menghadapi bencana alam dan memiliki juga kemiripan dengan kasus Eiger yang memberikan kritik kepada YouTuber yang mengulas produknya. Kemiripan dari kedua kasus tersebut adalah kesalahan penanganan dalam mengatasi suatu masalah sehingga menuai kemarahan pelanggan dan juga publik, dan juga menjadi tersebar luas dan menjadi pembicaraan publik. Cerita yang tersebar ke publik inilah yang menjadi suatu pembicaraan serta menuai amarah juga menyebabkan reputasi dari kedua perusahaan tadi menjadi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggana Aleta dengan nomor hadir 05. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pada subbab 10 keselamatan kasus yang membentuk krisis manajemen hari ini. Kasus yang didorong secara internal adalah kegagalan bencana yang tiba-tiba dirasakan
dan faktor munculnya kasus tersebut berasal dari organisasi tersebut. Tim operasional tentu harus memiliki rencana terperinci untuk mengelola dan mengatur kasus semacam itu yang akan melibatkan organisasi eksternal seperti penjaga pantai, polisi, dan pemadam kebakaran. Insiden yang didorong atas dasar penyebab dari internal sama halnya dengan kasus Igar dengan YouTuber terkait mengulas salah satu produk Igar. Igar mengirimkan surat keberatan kepada Dian Widianarko yang merupakan YouTuber berisi mempermasalahkan video ulasan yang diunggahnya. Insiden yang didorong atas dasar penyebabnya dari internal sama halnya dengan kasus Igar dengan YouTuber terkait mengulas salah satu produk Igar. Pada isu British Midland yang mengalami sedikit kehancuran perusahaan hingga akhirnya berusaha membangun reputasi dengan respon krisis yang baik. Sama halnya dengan kasus Igar dengan YouTuber, kasus ini terjadi secara tiba-tiba yang mana Igar mendadak mengirimkan surat kepada Dian perihal mengomentari video ulasan produk Igar dan isu tersebut sangat cepat menyebar melalui media sosial. Selanjutnya ada komunikasi dan insiden internal. Tantangan komunikasi yang terkait dengan krisis yang dipicu oleh insiden internal sangat mengancam reputasi suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan pelayaran Costa Cruises dan perusahaan induknya yaitu Carnival Corporation yang kehilangan kapal pesiar Concordia di lepas pantai Italia. Costa Cruises menggunakan pendekatan yang bisa dibilang sangat berisiko, menggambarkan perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab, dengan hanya memberatkan permasalahan kepada satu orang saja, yaitu kapten kapal pesiar Concordia. Sedangkan Eiger menggunakan pendekatan yang jauh berbeda, di mana CEO dari Eiger itu sendiri ikut turun dan membuat surat pernyataan permintaan maaf kepada YouTuber yang telah dikirimi surat kritikan atas video review yang dibuatnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.